Jadi pada saat saya mendapatkan undangan di kantor bupati, saya datang. Pada saat itu ya usianya mungkin masih muda sekali. Saya itu dipikir hanya ini Pak, hanya anak baru masuk di PLN gitu. Saya duduk bersama kepala-kepala dinas dan juga Pak Camat waktu itu di sana. Loh, manajernya mana Dek? Kok nggak datang gitu kan? Oh Pak, saya Pak, manajernya Pak, mohon maaf Pak. Jadi sempat seperti itu karena ya pada saat itu di distribusi Jawa Timur GM kami memberikan kesempatan yang luas kepada insan-insan PLN yang masih muda itu untuk menjadi pimpinan unit, dan alhamdulillah kita bisa membuktikan dan bisa memberikan suatu kontribusi yang maksimal juga untuk PLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini masih baju seragam nih. Kami sudah pasti kalau seragam ini. Setelah saya tadi pagi silaturahim ke kantor Indo unit transmisi di Jawa Barat, bajunya kebetulan sama ini di Gandul. Nah, sorenya saya langsung meluncur ke Makassar, tapi secara virtual. Nah, ini ketemu sosok nih, sahabat ini udah lama juga mengenal walaupun belum pernah ketemu ya. Sosok Bang Raditya Hari Nugraha. Nah, beliau ini kelahiran Medan, tapi kuliahnya justru nggak di Medan, saya lihat kuliahnya ini. Ntar kita coba tanya lebih lanjut gimana sih jalan ceritanya beliau sehingga kuliahnya ada di Surabaya sana. Sebelum lebih jauh mungkin Bang Radit ini menceritakan perjalanan karir beliau. Berikut saya tampilkan perjalanan karir beliau selama di PLN. Nih, berikut di bawah ini. Barusan aja kita udah saksikan bersama, itulah biodata atau profil atau perjalanan sosok Bang Radit. Mungkin saya tahu mungkin udah cukup populer apalagi di wilayah Sulsel Rabar ya, sosok Bang Radit ini. Mungkin bisa diceritakan yang ada di tabel tadi, Bang Radit. Ya, terima kasih Pak Munar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa silaturahmi ya, walaupun secara virtual, dan saya sebenarnya menanti-nanti kunjungan fisiknya ini Pak Muhammad bisa ketemu bareng. Alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk silaturahmi dengan teman-teman di channel YouTube-nya Pak Muhar ya, yang alhamdulillah luar biasa mempersatukan kita insan-insan di PLN ya. Dan alhamdulillah saya sekarang dinasnya sudah di Makassar. Sudah 1 tahun ini Pak Muhar di Makassar, alhamdulillah dinakodai oleh Direktur Regional kami di Sulmapana ada Bapak Samsul Huda ya, yang ini selalu menjadi sosok yang inspiratif ya bagi kami yang ada di sini terkait dengan strategic thinking, terus kemudian ide-ide dan kreativitas unit-unit dan teman-teman di garda terdepan itu selalu disupport oleh beliau. Dan juga dari GM kami di WWS Surabaya ada Pak Awaludin Hafid, ini juga selalu menjadi teladan kami dalam sebelum saya memperkenalkan ya terkait dengan diri saya ya, perjalanan karir, mungkin kita juga dalam kesempatan silaturahmi ini selalu terus mengingat dan mendoakan Pak Muhar ya. Mungkin kita doakan untuk senior-senior kita, rekan-rekan kita yang sedang masa pemulihan, dan mungkin ada yang sudah mendahului kita ya akibat dari kondisi pandemi COVID-19 ini, dan insya Allah dengan kita selalu berdoa, terus kemudian melakukan kegiatan silaturahmi baik secara virtual dengan sifat senang hati gitu ya, insya Allah nantinya kita bisa terhindar dari virus COVID ini, di samping kita juga menjaga kondisi kita baik secara physically dan juga bagaimana aktivitas dalam pekerjaan. Saya masuk di PLN Pak Muhar tepatnya sebenarnya di
tahun 2009 Pak ya, di tahun 2009. Kalau angkatan PLN-nya itu di angkatan 15 Pak. Angkatan 15. Nah, di angkatan 15 ini alhamdulillah kita tersebar di seluruh unit yang ada di PLN ya, dari Pulau Sumatera sampai di Papua ada semua. Tapi sekarang sudah banyak yang mulai kembali ke tempat asalnya ya, jadi banyak yang sudah bergabung di unit asalnya. Nah, sebelum saya masuk lagi bagaimana perjalanan karir saya, pertama saya juga ingin memperkenalkan terlebih dahulu terkait dengan pribadi saya ya. Nama saya sudah disampaikan oleh Pak Muhar, bisa disebut Bang Radit karena saya memang kalau lahir itu di Medan dan keluarga besar saya semuanya juga ada di Medan. Dan saya merantau kalau di Sulawesi tidak ada saudara, tapi alhamdulillah banyak dapat saudara juga di sini Pak Muhar. Nah, saya kelahiran di 28 Juni 1988. Alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan rezeki di usia 33 tahun. Alhamdulillah sudah ada istri 1 dan anak sudah 2. Alhamdulillah laki-laki semua, satunya sudah masuk kelas 4 SD dan satu yang lagi insya Allah masuk TK ya. Dan kalau saya hobi, mungkin karena kita pernah virtual sebelumnya ya, jadi Pak Muhar mungkin sudah sangat mengenal. Hobi saya main sepak bola Pak. Bola, mau main bola lapangan besar, mau main futsal, gitu ya. Kemudian bersepeda, saya cukup rutin bersepeda, terus kemudian juga main tenis. Ya, ini yang main tenis ini sebenarnya adalah hobi yang mungkin baru di PLN saya menggeluti main tenis ini. Nah, ini ada kaitannya sama kerjaan juga waktu saya dinas di Jombang. Nanti saya akan sedikit cerita ya terkait dengan kondisi tadi. Saya lulusan sarjana teknik elektro di ITS Surabaya, masuk tahun 2005, lulus tahun 2009, dan alhamdulillah pada saat itu saya sebelum mendapatkan sertifikat kelulusan itu saya sudah jalan-jalan ke Jogja waktu itu. Jadi belum di wisuda tapi jalan-jalan ke Jogja karena kebetulan pada saat itu ada pembukaan lowongan pekerjaan mahasiswa. Akhirnya kita ke sana dan alhamdulillah mengikuti beberapa tes ya, waktu itu PLN adalah salah satunya dan alhamdulillah dapat rezeki untuk terus lolos. Dan pada saat itu juga di tahun 2009 alhamdulillah saya diterima di PLN ya dan mendapatkan penempatan OJT pada saat itu di Kalimantan Timur Pak Muhar. Ini di AP2B Kalimantan Timur ya, pada saat itu di sistem Mahakam. Nah, sebenarnya kondisi pada saat itu saya adalah pegawai ya, calon pegawai yang pada saat itu mendaftar dan juga sudah mengikuti pendidikan di, kalau di PLN itu namanya engineer distribusi di ED. Nah, sehingga sebenarnya adalah masuknya adalah di ED. Namun pada saat saya mendapatkan penempatan OJT, alhamdulillah dapat kesempatan untuk menggali ilmu baru lagi di transmisi Pak, di pengatur beban ya, penyaluran. Jadi pada saat saya OJT itu saya awam sebenarnya, jadi masuk di AP2B Kaltim itu padahal pendidikan lulus dari Pandaan itu diajarinnya niaga Pak, niaga sama jaringan distribusi 20 kafe. Tapi pada saat OJT dimasukkan ke sistem 150 kafe. Jadi alhamdulillah dapat kesempatan belajar lagi dan banyak senior-senior saya yang memberikan ilmu yang luar biasa, walaupun itu sifatnya hanya job training Pak, 1 tahun pada saat itu. Tapi alhamdulillah banyak hal-hal menarik karena pada saat itu saya sempat juga mengalami suatu kejadian pada saat ROW Pak, ROW jaringan dari Balikpapan Samarinda itu. ROW-nya kan kita masuk ke hutan Pak ya. Nah, itu saya sempat kesasar Pak sama teman saya gitu, sampai dicariin karena pada saat itu tidak ada sinyal Pak. Sempat juga memulihkan pada saat kabel SUTT di Sungai Mahakam itu sempat putus pada saat itu. Jadi walaupun OJT sudah banyak, alhamdulillah mendapatkan kesempatan pengalaman yang luar biasa di PLN transmisi. Dan pada saat
di tahun 2010 saya menerima SK pengangkatan pegawainya. Alhamdulillah mendapatkan kesempatan baru lagi ya, ini tapi dikembaliin ke unit pada saat mendaftar ya, ini di ED, ya, ini di distribusi Jawa Timur. Nah, di pengangkatan pertama saya tahun 2010 itu di APJ Surabaya Utara di distribusi Jawa Timur. Nah, alhamdulillah saya dapat kesempatan juga di asisten engineer pemeliharaan distribusi ya. Pada saat itu di bagian teknik di jaringan bersama Pak Suryo Sudibyo ya, Bintoro Suryo Sudibyo itu asisten manajer saya. Nah, terus kemudian beberapa saat kemudian 1,5 tahun ya, jadi saya mendapatkan amanat juga, berkesempatan pada saat itu Pak GM-nya, Pak Direktur Regional kita yang sekarang di Jamali, itu Pak Arianto WS, saya ditugaskan pada saat itu ke area Mojokerto, tepatnya menjadi manajer ULB di Jombang. Nah, ini dari yang sebelumnya saya banyak belajarnya itu di sisi teknik Pak Muhar, jadi belajar tentang aset, tadi di UJT-nya belajar transmisi, terus kemudian di Surabaya Utara belajar tentang jaringan distribusi 20 kafe, lebih banyak ke aset ya. Terus kemudian mendapatkan amanah menjadi manajer ULP yang lebih banyak sebenarnya adalah bagaimana melakukan interaksi dengan stakeholder, dengan pegawai-pegawai, dengan tenaga ahli daya yang mensupport. Nah, itu ternyata menarik juga gitu ya, menarik juga. Yang sebelumnya saya ngurusi proteksi, ngurusi ganti trafo gitu ya. Terus kemudian pada saat kita menjadi manajer pimpinan itu ada hal lain yang memang harus kita lakukan. Dan pada saat itu ya mungkin kalau dilihat physically-nya Pak, saya nggak kelihatan kayak manajer Pak pada saat itu. Jadi pada saat saya mendapatkan undangan di kantor Bupati, saya datang. Pada saat itu ya, usianya mungkin masih muda sekali. Saya itu dipikir hanya ini Pak, hanya anak baru masuk di PLN gitu. Saya duduk bersama kepala-kepala dinas dan juga Pak Camat waktu itu di sana. Loh, manajernya mana Dek? Kok nggak datang gitu kan? Oh Pak, saya Pak, manajernya Pak, mohon maaf Pak. Jadi sempat seperti itu karena ya, pada saat itu di distribusi Jawa Timur GM kami memberikan kesempatan yang luas kepada insan-insan PLN yang masih muda untuk menjadi pimpinan unit, dan alhamdulillah kita bisa memberikan dan bisa memberikan suatu kontribusi yang maksimal juga untuk PLN. Insya Allah bisa lebih siap lagi untuk menjalankan perusahaan yang kita sukai. Nah, setelah itulah ini di Jombang ini Pak, saya akhirnya mulai lagi tenis, karena pada saat pertemuan itu saya kemudian tanya nih sama kepala dinas sama camat, karena pada saat itu saya pikir kayaknya ini harus kunci utama biar kita berhasil menjadi pimpinan ini, kepala tingkat kabupaten adalah memegang stakeholdernya gitu kan. Saya tanya, apa Pak ini keseringan kesibukannya berkumpulnya seperti apa? Oh maintenance deh, ayo maintenance kalau mau. Pada saat itu saya pede aja, padahal sebenarnya ya nggak bisa Pak. Yang penting saya datang aja, saya raket juga saya pinjam sama supervisor teknik saya waktu itu. Ayo saya ajak berdua bawa raket tenis, pinjam, pakai sepatunya sepatu futsal Pak, bukan sepatu tenis. Nah, itu kita datang ke situ, saya disuruh main gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, pukul-pukul aja, bolanya hilang semua, terbang. Terus habis itu saya sudahan. Nah, akhirnya saya banyak waktu di nemani mereka ngobrol di pinggir lapangan. Itu salah satu sebenarnya bagaimana cara kita beradaptasi dengan stakeholder kita adalah kita berani aja untuk masuk kepada lingkungan dan komunitas mereka. Dan insya Allah di sana nanti kita mau nggak mau akan terpaksa untuk mempelajari sesuatu hal yang baru gitu. Walau dalam case ini adalah itu olahraga gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang akhirnya ya lumayan bisa Pak, walaupun belum jago-jago banget maintenance ya. Nah, ya alhamdulillah sudah lumayan bisa. Dan itu saya bawa terus sampai sekarang. Saya lihat stakeholder saya apa ketertarikannya, komunitasnya, saya coba masuk. Alhamdulillah hampir semua olahraga saya bisa
ikuti walaupun tidak semuanya jago-jago banget. Penting pede aja ikut gitu ya. Itu di Jombang. Saya tidak lama di Jombang itu 1 tahun. Kemudian lanjut lagi jadi manajer ULP di Darmo Permai. Nah, ULP Darmo Permai ini ULP kota yang berganti-ganti ini di area Surabaya Selatan yang cukup elit dan kawasan-kawasan perumahan seperti Pakuwon Group, kemudian Ciputra Group gitu ya. Karakternya beda sekali sama di Jombang. Orang-orangnya lebih terpelajar, lebih mengedepankan aspek hukum gitu ya, sehingga di sini belajar lagi akhirnya. Pertama kita mulai pelajari dalam melakukan aktivitas-aktivitas itu lebih hati-hati melihat bagaimana aturan yang itu harus dijalankan dengan baik di sana. Tapi sayangnya tidak begitu lama saya di Darmo Permai, cukup singkat sekali, nggak sampai 1 tahun. Kemudian saya sudah dipindahkan kembali, mendapatkan amanah untuk bergeser ke sisi timur. Di sisi timur ini saya di area Situbondo, Pak. Di area Situbondo. Nah, di area Situbondo ini, alhamdulillah saya dapat kesempatan bertemu dengan manajer yang memiliki hobi yang sama, Pak. Mungkin kalau Pak Muhar kenal Pak Taufik Hidayat, Pak. Sekarang jadi VP di regional Sumatera. Ini hobinya bareng, sama-sama cinta sepak bola. Jadi klub akhirnya alhamdulillah sering melakukan kegiatan silaturahmi fisik. Saya mengumpulkan pada saat itu beserta teman-teman di distribusi Jawa Timur yang kita kumpul silaturahmi se-distribusi Jawa Timur menggelar kegiatan yang sampai dengan terakhir pandemi itu tetap berjalan. Jadi silaturahmi teman-teman penggiat bola ya, futsal seperti itu berkumpul dan berpindah-pindah dari kota satu dan kota lainnya sebagai masing-masing area atau begitu pada saat itu. Dan itu di Situbondo juga nggak lama, Pak. 6 bulan kurang lebih. Nggak salah di area Situbondo itu cuma 6 bulan. Itu saya ditempatkan di unit baru lagi, yakni pada saat kemarin itu di asisten manajer transaksi energi ya. Sebelumnya saya di distribusi tapi dapat kesempatan gali ilmu di transaksi energi walaupun cuma 6 bulan di Situbondo. Alhamdulillah banyak hal-hal yang unik juga pada saat di Situbondo, karena pada saat itu idealisme masih cukup tinggi. Jadi kita kayak rumah-rumah angkatan gitu ya, untuk kita eksekusi gitu. Tapi sebelumnya kita juga sudah melakukan pendekatan dengan polisi militer. Dan saya pada saat itu ngomong pada saat ada rapat di Hari Bayangkara ya di Polres gitu. Saya minta waktunya sama Pak Komandan Provos dan Pak Kapolres, Pak saya izin mau memberikan materi. Akhirnya dapat kesempatan saya memberikan materi tentang P2TL. Udah tahu di depan seluruh anggota polisi yang pada saat itu mengikuti apel kegiatan di Polres. Dan ini adalah karena kita temuin banyak yang tidak sesuai itu adalah di rumah-rumah warga. Dan alhamdulillah diterima dengan baik dan kita mulai aktivitas. Nah itu di Situbondo. Kemudian dari Situbondo saya diajak jalan lagi ke sisi barat. Sisi barat ini saya mendapatkan amanah sebagai asisten manajer jaringan di area Madiun. Ini dikembalikan lagi ke tempat saya memulai karir di PLN di distribusi jaringan, menjadi asisten manajer jaringan P3 atau di area Madiun pada. Ya, ini dapat amanah lagi pada saat itu menjabat Deputi Manajer Pengendalian Operasi Sistem Distribusi di Distribusi Jawa Timur. Itu di sana saya bersama Pak SRM saya itu pada saat itu Pak Pandapotan Manurung, sekarang GM di Sumut, dan Pak Alam. Terus kemudian di sana cukup lama, Pak. Tadi kan singkat-singkat tuh, Pak. Ternyata ya alhamdulillah kalau di Surabaya, karena rumah saya di Surabaya, lama-lama enggak apa-apa, Pak. Jadi alhamdulillah kesempatan menjadi DM DSO, mengatur sistem Jawa Timur, sempat
juga beberapa kali itu di Jawa Timur mengalami blackout parsial ya Pak ya, di Jawa Timur sendiri. Di Bali pernah, di Madura pada saat itu juga pernah. Banyak suka duka bagaimana kita mengawal sistem kelistrikan ya, khususnya Pulau Jawa itu, sehingga alhamdulillah mendapatkan sesuatu kontribusi yang luar biasa ya, khususnya untuk perusahaan yang kita cintai ini. Nah, dari 2 tahun tadi saya sudah di distribusi Jawa Timur sebagai tim manajer dan operasi. Kemudian saya diterbangkan keluar dari Pulau Jawa lagi Pak, ya itu ke Pulau Sulawesi. Nah ini saya belum pernah ke Sulawesi selama saya cuman transit aja waktu saya ke Papua. Sempat ke Papua mendampingi manajer saya mengisi APR pada saya sempat transit aja, cuma 1 malam di Makassar, tapi lain-lainnya belum pernah sama sekali. Alhamdulillah dapat kesempatan pada saat MSK di unit UP3 Palopo. Wah, lebih gak tahu lagi saya itu di mana Palopo karena belum pernah dengar memang pada saat itu. Dan alhamdulillah tempatnya tidak jauh sebenarnya dari Makassar Pak Muar. Kalau Palopo itu dekat Pak, cuma 50 menit perjalanan, tapi lewat udara Pak ya. Kalau lewat darat lumayan Pak, itu punggung bisa ya harus pijet habis itu karena bisa sampai 8-9 jam ya kalau jalan darat dari Makassar ke Palopo. Di sana alhamdulillah mendapatkan kesempatan sebagai manajer UP3 Palopo di usia pada saat itu 30 tahun Pak, 30 tahun lebih. Sedikit sudah mendapatkan kesempatan sebagai manajer UP3 Palopo, alhamdulillah. Dan banyak hal menarik juga di Sulawesi karena cukup berbeda ya dari istiadat kita sudah lama di Jawa. Dan walaupun saya sebenarnya sudah cukup lama di Medan ya, tapi di Sulawesi walaupun ada kemiripan gitu ya, di daerah Toraja itu agak mirip-mirip sebenarnya sama di daerah Medan juga gitu, Toba gitu ya, agak mirip-mirip. Tapi banyak hal yang menarik ya selama saya di Palopo, kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Banyak hal yang luar biasa yang memang saya dapati, yang saya pelajari di sana. Dan mencoba makan kapurung Pak Muar, sudah pernah? Belum kapurung ya. Jadi itu makanan khas sana yang awalnya ini makanan apa ya, kayak jeli-jeli gitu ya. Ternyata itu adalah sagu ya, yang biasa dicampur dengan sayur mayur gitu ya. Sayurnya banyak gitu. Kalau yang tidak terbiasa pasti agak geli gitu makan kapurung gitu, tapi enak ternyata. Enak sekali sih. Dan di sana cukup indah pemandangannya Palopo, sehingga pada saat itu kesenangan saya bersepeda itu benar-benar tersalurkan. Saya memang senang hobi bersepeda, memasuki daerah-daerah yang kita sawah-sawah gitu ya. Ke MTB memang Pak, jadi sambil bersepeda itu yang penting foto-fotonya yang banyak. Nah, itu selama di Palopo alhamdulillah dapat kesempatan itu luar biasa, dan ketemu orang-orang yang hebat juga, orang-orang luar biasa selama Palopo yang mensupport selama kami di sana, sehingga cukup banyak kinerja dan prestasi-prestasi yang bisa dihasilkan selama di Palopo juga. Dan di sana yang saya sebelumnya tidak pernah mengkonsumsi kopi Pak. Kopi itu saya nggak pernah makan, saya bukan perokok, tapi saya sejak di Palopo itu sampai sekarang itu hampir setiap pagi harus ngopi Pak. Dan kopinya adalah harus kopi yang pahit gitu. Jadi saya kalau kopi yang manis itu malah nggak bisa. Kopi pahit. Ada yang ngajarin saya minum kopi di sana dan ngajakin terus ya, Pak Muar sudah kenal banget sama orang yang lain. Jadi sampai sekarang, dan saya selalu ditanyain setiap kali ketemu sama stakeholder, pada saat saya ngopi, misalnya kopi hitam tanpa gula gitu, saya langsung ditawarin rokok. Tuh, Pak Radit ngopi tapi kok nggak ngerokok gitu. Iya, nggak tahu juga ya Pak. Apa memang harus paketnya seperti itu gitu? Apa harus itu menjadi bundling?
kan enggak juga, tapi saya penikmat kopi ya memang alhamdulillah karena di Toraja itu penghasil kopi dan kopinya luar biasa mantap. Itu kayak misalnya yang masih sering pesan itu Pak Fermi itu, teman saya waktu di Sulawesi, senior saya yang cukup penggemar kopi juga yang sering titip pesan biji kopi itu Pak. Nah itu, dan alhamdulillah 1 tahun 8 bulan kemudian kembali lagi dapat amanah yang tempat sekarang ini sebagai manajer UP3 Makassar Selatan, dan alhamdulillah sudah berjalan selama 1 tahun ini. Di bulan Juni kemarin alhamdulillah di UP3 Makassar Selatan juga karakternya cukup berbeda dari saya sebelum Maluku. Di UP3 Makassar Selatan ini hal yang menarik adalah saya pindah itu di awal 3 bulan pasca COVID, dan pada saat itu PLN sedang diserang dengan pemberitaan terkait dengan tagihan rekening listrik yang melonjak akibat pandemi ya, karena dilakukan dengan mekanisme penghitungan rata-rata gitu ya, karena pembatasan aktivitas. Jadi saya masuk itu langsung terkenal Pak, karena langsung diajakin sama radio, sama LSM untuk debat terbuka gitu kan. Terus juga banyak, karena alhamdulillah ini kesempatan menarik ini melihat karakteristik Makassar ya, Makassar yang seperti ini karakternya, berarti saya harus mencoba mencari celah bagaimana bisa masuk ke dalam kondisi unit yang seperti ini gitu ya, sehingga pada saat itu saya langsung panggil teman-teman yang memang sudah cukup lama di Makassar, gimana nih mau ada aksi, mau ada demo seperti apa, boleh nggak saya ini saya temuin pimpinannya gitu kan, terus kemudian untuk mencoba menerima apa sih sebenarnya yang mereka inginkan, aspirasi seperti apa. Ini langsung saya datangin pimpinannya yang termasuk ormas yang cukup terkenal kalau di Makassar ini, dan alhamdulillah mendapatkan sambutan yang baik. Terus alhamdulillah dan sampai dengan saat ini juga silaturahminya sangat baik, dan alhamdulillah tidak memberikan sesuatu respon yang negatif terhadap PLN ya. Jadi di sini saya melihat lagi bahwa memang kekuatan komunikasi, bagaimana kita membangun stakeholder ya, bukan dengan cara-cara yang formal, tapi saya lebih senang sebenarnya, apalagi kalau nggak pandemi itu kerjaan saya mungkin bisa di warung kopi terus dengan stakeholder. Nah misalnya seperti di Paluku, saya membangun instansi-instansi itu berkumpul bersilaturahmi. Saya menyiapkan WhatsApp grupnya gitu. Jadi kami cukup sering melakukan kegiatan-kegiatan bersama, dan dari situ akhirnya kita mendapatkan suatu peluang baik dari instansi satunya yang perbankan, kemudian PLN, kemudian di jasa marga seperti apa. Nah itu saling memberikan, ini saya punya produk ini nih, kamu pakai enggak gitu. Nah begitu juga kebalikannya, kita di PLN ya saya juga jualan ke mereka. Pada saat itu saya menjual layanan premium itu sangat mudah sekali, karena memang semua instansi, kepala-kepala instansi itu sudah sangat dekat sekali Pak. Kita cukup sering melakukan kegiatan silaturahmi, kita WhatsApp grup bareng yang sering bercanda gitu kan, sering pada saat kita jual suatu produk layanan dari PLN sangat mudah, karena mereka sudah percaya kepada kita bahwa tidak mungkin yang ditawarkan itu adalah suatu produk yang tidak baik. Itu yang sebenarnya kemarin juga pengen saya coba bangun di Makassar, namun saya masuk sudah pada posisi pandemi COVID, sehingga agak sedikit harus membatasi diri untuk melakukan kegiatan kumpul sekarang. Itu sedikit perjalanan saya mulai dari masuk PLN sampai dengan sekarang dinas di Makassar Selatan, dan alhamdulillah karena kemarin juga sudah di pandemi COVID ini sebenarnya nggak semuanya merugikan kita, karena saya merasa juga ada hikmat dari sini, itu saya bisa melanjutkan kuliah S2 ya.
jadi bisa melanjutkan kuliah S2 karena akibat COVID-19 ini muncul yang namanya sekarang pembelajaran jarak jauh. Nah, itu hampir mungkin semua universitas sekarang sudah mulai ada jenis kuliah yang PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Dan alhamdulillah pada saat kemarin saya masuk di Makassar bersamaan juga dengan ITS pada saat itu membuka khususnya dari sisi MMT-nya ya, itu membuka juga pembelajaran jarak jauh ini. Dan alhamdulillah saya bersama rekan-rekan di UIW Surabar dan juga ada beberapa yang di UIP itu ya, ikut join juga, kita bikin kelas bareng gitu. Dan sekarang kami lagi berproses kuliah ini, sudah mulai memasuki semester 3. Mohon doanya sehingga bisa menyelesaikan S2 kami ya, walaupun ini sifatnya mandiri, tapi alhamdulillah ini niatan dari teman-teman cukup banyak yang belum berkesempatan mendapatkan tugas belajar ya dari perusahaan alasan tertentu atau ada kondisi lainnya, itu juga sekarang sudah bisa terus menimba ilmu, meningkatkan penulis dan kapasitasnya melalui pendidikan sarjana baik S2 maupun S3. Dengan adanya COVID ini sekarang kita sudah bisa di mana kita bisa ikut kuliah, dan ini menjadi salah satu yang bagus ya buat kita yang mungkin ada keterbatasan mungkin di daerah gitu ya. Itu saya sekarang lagi di pelosok begini, tenang aja bisa daftar. Mungkin saya belum tahu ya kalau ITB, UI atau UGM apakah sudah ada, tapi kemungkinan juga sudah ada, bisa mendapatkan pembelajaran yang sama dari universitas. Mungkin itu sedikit perjalanan dari saya, Pak Muhar. Insya Allah nantinya siap di mana saja gitu ya, dan insya Allah pada saat ini dapat kesempatan juga jalan-jalan ke tempat lain ya. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu di Jakarta, Pak. Insya Allah, amin. Baik. Nah, ini udah dari timur, Sulawesi, Kalimantan. Nah, saya tanyakan kelahiran di Medan. Nah, kuliahnya bisa ke ITS, gimana cerita Bang Radit? Iya, Pak. Jadi sebenarnya saya ini perantau juga, Pak. Jadi perantau. Jadi orang tua saya kebetulan juga kerja di perusahaan BUMN, Pak ya, yang kerjanya pindah-pindah. Dan alhamdulillah pada saat saya di Surabaya kemarin itu saya sudah masuk di SMA. Dan pada saat itu juga memutuskan bersama adik-adik saya, ada 3 orang, udah kita stay aja deh. Kita stay di Surabaya, kemudian saya mendaftar pada saat itu di ITS, dan alhamdulillah terima. Dan akhirnya sekarang base campnya jadinya di Surabaya Pak Umar. Walaupun orang tua tetap di Medan ya, tapi anak-anaknya ini sudah banyak mendapatkan pasangannya itu orang Surabaya, Pak. Termasuk saya, jadi istri saya itu orang Surabaya, adik saya itu. Jadi akhirnya sekarang kita menetap dan punya base camp di Surabaya. Gimana? Ngelihat PLN sebelum kuliah emang udah tahu PLN? Gimana? Oh iya, Pak. Jadi kalau kita orang teknik, Pak ya. Orang teknik pada saat itu saya di teknik elektro ITS, itu PLN itu sudah merupakan salah satu tujuan, Pak. Sudah satu tujuan dari kami yang pada saat itu menuntut ilmu, khususnya di teknik elektro, Pak ya. Apalagi sekarang, Pak ya, pada saat itu aja mungkin terkait dengan kesejahteraan dari pegawai-pegawai PLN itu belum seperti sekarang aja. Kami berlomba-lomba untuk masuk di PLN gitu ya. Apalagi yang sekarang gitu, saya lihat alhamdulillah perusahaan yang kita cintai ini terus tumbuh ke arah yang baik ya, walaupun di masa pandemi ini insya Allah kita doain tetap bisa bertahan. Dan saya yakin itu menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka-mereka yang sedang menimba ilmu di sarjana S1 ya, untuk menjadi tujuan. Apalagi banyak itu kalau kita sebut kerjanya di mana, di PLN. Oh, saya punya anak ini, nah ini mungkin bisa kenalan sama anak saya gitu. Nah,
itu sudah mendapatkan predikat yang baik Pak dari calon mertua. Berarti SK pegawai PLN. Iya. Jadi bukan hanya laku di perbankan Pak ya. Laku juga di calon mertua. Iya, baik. Terus waktu itu setelah rekrutmen di Jogja, oke di Jogja, terus udah seleksi macam-macam, dapat OJT di Kaltim. Betul. Kaltim. Itu gimana? Pas dapat SK itu gimana? Apa yang terpikirkan di Bang Radit ke Kalimantan? Kan mungkin asing, itu sangat-sangat asing bagi Bang Radit ya. Iya betul sekali Pak. Kalau pada saat itu saya sebetulnya tidak terlalu bukan sedih ya, tapi lebih ke sebenarnya senang sih, lebih ke senang karena kebetulan teman-teman juga nanyain saya, kamu kok nggak di Jawa gitu, karena ada yang di Jawa juga ya, kok di sana gitu. Saya lahir aja di Medan, nggak apa-apa saya keluar lagi kan. Jadi saya udah bukan orang di Jawa kok gitu. Jadi sudah biasa aja, saya anggap kayak ya pulang kampung gitu. Nanti mungkin mirip-mirip kayak di Medan gitu. Dan pada saat itu juga saya melihatnya adalah Balikpapan Pak. Oh saya di kota besar nih kayaknya. Jadi pada saat itu sih happy sih waktu itu, dan kesempatan kebetulan juga ada beberapa teman yang memang pada saat pengangkatan saya tidak sendirian di Kaltim Raya pada saat itu. Cukup ramai dan banyak teman-teman saya juga yang dari asal kuliah yang sama. Terus itu happy aja Pak. Terus pas balik ke Surabaya lagi gimana itu? Alhamdulillah juga. Wah itu sujud syukur Pak. Langsung. Itu langsung sujud syukur Pak. Mendapatkan pengangkatan ya benar-benar ya di luar ekspektasi ya, yang kita biasanya mungkin pengangkatan ya seperti di unit kita OJT gitu ya. Pada saat surat pengangkatan mendapatkan amanah di Surabaya, sangat bersyukur sekali Pak mendapatkan kesempatan di Jawa, dan saya yakin sebenarnya tempat itu di mana saja sama-sama baik Pak. Pada saat itu saya ditempatkan mungkin tetap di Kaltim juga tempat yang baik gitu. Alhamdulillah kemarin dapat kesempatan bisa lebih lama di Jawa Timur, dan sekarang karena sudah cukup lama di Jawa, akhirnya sekarang dikembalikan lagi Pak. Keluar Jawa lagi. Ya mungkin karena udah lama nggak dipanggil itu lagi, manajernya mana gitu kan. Nah sekarang udah benar-benar manajer kan, nggak. Ya. Jadi apa waktu itu pas dipanggil manajernya mana, gimana perasaan Bang Radit sendiri gimana? Jadi ya pada saat itu sih saya menyadari sih Pak, karena terus terang benar-benar masih, mungkin sekarang aja saya masih kurus ini Pak. Dulu lebih kurus lagi Pak, jadi sudah kurus kecil gitu kan, nggak ada perawaan manajer gitu ya. Kalau orang mungkin lihat zaman manajer itu wah lebih bersih gitu, karena saya dulunya kan waktu sebelum saya ke Jombang itu, saya di Surabaya Utara itu kerjaan saya itu sehari-hari di lapangan Pak, jadi hitam banget memang. Jadi itu kalau sama semen jaringan saya itu keluar, setiap hari harus keluar gitu. Harus di lapangan terus, jadi lebih banyak di lapangan. Pada saat itu ya kita coba karena dapat kesempatan jadi manajer unit, dan memang pada saat itu belum sefamiliar sekarang Pak. Pada saat itu mungkin stakeholder kita juga mikirnya belum ada manajer yang usia-usia seperti saya pada saat itu. Jadi kayak ya, mereka nggak yakin juga loh, masa ini sudah manajernya masih begini. Karena pada saat itu kan masih langka Pak, masih sedikit sekali mungkin yang mendapat kesempatan sebagai manajer unit di Indonesia. Baik. Ya. Kalau di satu kota dengan kota lain gimana? Pola kerja sendiri gimana, Bang Radit? Jadi sebenarnya kalau dari satu kota
satu dengan kota yang lainnya. Kalau di Jawa itu relatif sama Pak sebenarnya. Kalau saya amati bagaimana tata cara pelanggan-pelanggan di Jawa itu sudah well edukatif Pak ya, sudah cukup mengerti gitu ya, walaupun memang kayak di beberapa pelosok daerah di Jawa juga banyak yang belum memahami tentang gadget, gimana cara bayar gitu kan, tapi relatif lebih familiar dengan sesuatu yang sifatnya digital marketing gitu Pak ya, terkait dengan seperti itu mereka sudah well. Dan kalau dari sisi bagaimana mengelola tim gitu ya teman-teman, alhamdulillah hampir keseluruhan insan-insan PLN itu sudah sangat mengerti sekali dengan apa tugas dan tanggung jawabnya gitu ya. Tapi kalau saya itu lebih ke bagaimana pendekatan secara person gitu ya. Kalau terkait dengan aspek-aspek teknis itu sudah pada jago-jago Pak. Tinggal bagaimana kita mengarahkan, terus kemudian bagaimana teman-teman disupport, bagaimana mereka difasilitasi sehingga ide-ide kreatif dan juga terobosan itu bisa muncul gitu kan. Kalau bisa muncul itu saya yakin hampir seluruh insan PLN itu memiliki potensi yang serupa, tinggal bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan sehingga hal tersebut bisa diwujudkan seperti itu Pak. Waktu itu nikahnya tahun berapa Bang Radit? Saya nikahnya pada saat itu tahun 2010 Pak. Oh, berarti masih habis diangkat itu saya langsung nikah. Posisi berarti posisi masih di Kaltimra atau setelah ngelamarnya waktu itu masih di Kaltimra Pak, ngelamarnya Pak ya. Tapi prosesi pernikahannya saya sudah menjadi pegawai di APJ Surabaya Utara Pak. Oh, jadi nggak di proses ngelamarnya di sana ya, di Kaltimra ya? Ya, posisi di sana ya. Ngelamarnya di sana. Nah, karena pada saat itu ini Pak, pada saat itu saya berpikiran saya bakal diangkat sebagai pegawai di Kaltimra. Jadi udahlah, langsung aja lamar deh, nanti dibawa ke Balikpapan gitu. Ternyata dapat SK di Surabaya Pak. Oh. Rezeki Pak. Ya itu doa calon istri waktu itu kenceng itu. Nah iya betul Pak, sepertinya itu Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih lagi Pak sama istri saya. Makanya untuk teman-teman yang masih jomblo, yang masih di luar atau mau ke tempat impiannya, ya itulah segeralah menikah kan. Ya cocok betul itu. Itu insya Allah lah ya. Karena rezekinya akan Pak ya, rezekinya akan bergabung gitu. Betul. Rezekinya jadi double kalau sudah berkeluarga. Keluarga. Nah ini contohnya kan dari Kaltimra jauh itu, Kaltim itu jauh itu. Kaltimra ke Surabaya kan cukup lumayan itu kan. Beda kalau sekarang beda regional ya. Nah beda regional sekarang sudah. Ikut Sumatera sekarang. Ya ikut Sumatera, baik. Terus pas sudah lama kan di Jawa Timur, terus dapat SK gimana Mas? Bang Radit ke Palopo itu, apa yang terbenak waktu itu Palopo itu? Saya pas waktu itu dipanggil ke kantor pusat itu kan dibagiin sama Pak Sofyan Pak ya waktu itu hidupnya. Kita buka bareng-bareng. Itu saya ngelirikin ini, banyak teman-teman dari Papua juga yang hadir ya. Gitu. Jadi langsung kita itu punya pemikiran. Ada kemungkinan juga mungkin kita ditugaskan di unit paling timur ini berarti gitu. Jadi memang pada saat itu ya surprise sih Pak, surprise banget gitu ya. Pertama karena saya seperti yang tadi saya sampaikan belum pernah ke Pulau Sulawesi Pak, kecuali transit tadi. Jadi pada saat itu Pulau Sulawesi aja saya nggak tahu. Jadi habis buka SK itu terus kemudian baru searching Palopo itu di mana. Karena memang belum pernah pada saat itu belum pernah mendengar ya terkait dengan Palopo ya pada saat itu. Dan kebetulan manajer UP3 yang saya gantikan itu alumni dari distribusi Jawa Timur juga. Waktu itu Pak Himawan. Pak Himawan Sutanto. Alhamdulillah dipertemukan di situ, beliau menerima SK juga. Ya, akhirnya banyak cerita di situ dan
dikasih gambaran lah gimana itu Palopo. Pak Lupo itu enak loh, gini ya, makanannya enak-enak. Jadi akhirnya wah semakin excited, udah siap nih berangkat. Terus habis nerima surat dari Pak Sopian Basir waktu itu SK, dikabarkan nggak ke Ibu PIKK-nya? Oh iya Pak, langsung. Kalau itu langsung. Nah, kalau itu ya surprise-nya beda Pak. Kalau istri itu pasti, apalagi kayak istri saya kan memang nggak pernah kemana-mana Pak ya. Di Surabaya, dari kecil ya di Surabaya. Yeah. Terus nerima kabar bahwa harus ke Sulawesi ya pasti insya Allah, tapi tangisnya tangis bahagia. Saya ajak karena alhamdulillah saya kemana saja saya selalu ajak keluarga, kemudian istri juga sudah resign dari Pegadaian cukup lama. Sekarang kemana-mana saya ajak Pak. Penambah imun kita, penambah semangat kita itu kalau pulang ya istri dan anak-anak ya. Insya Allah ini maupun masalah bertubi-tubi, mau di demo seperti apapun gitu. Kalau pulang ke rumah itu bisa plong lagi. Insya Allah seperti itu. Oh, jadi diajak terus ya Ibu PIKK-nya ya? Iya. Iya. Terus nggak dikawal Pak, dikawal. Oh, dikawal terus ya? Seiring dengan waktu dapat lagi SK. Apa komen dari Ibu PIKK tadi? Nggak komen lagi, udah pindah ke Makassar, ke kota Pak ya? Ya. Komen Pak. Alhamdulillah bisa dirapatkan dengan mall lagi. Ya, alhamdulillah senang Pak. Ya. Karena memang di Palopo ya, walaupun memang cukup menyenangkan, tapi mungkin kalau kita mencari masakan-masakan yang khas dengan lidah kita yang mungkin sudah lama di Jawa gitu ya, mungkin nggak semua rumah makan memberikan taste yang seperti itu. Jadi pada saat mendapatkan kesempatan di Makassar, apalagi di Makassar ini kan terkenal banyak makanan-makanan yang unik, yang makanan-makanan yang nggak ada di tempat lain. Itu sangat senang banget ya. Dari sisi makanan itu kita sudah senang sekali lah. Ditambah dengan nyari apa-apa kalau di Makassar gampang, dan kalau mau terbang pulang ke Surabaya orang tuanya berdua ya, itu juga dapat dengan mudah sekali karena cuma satu flight. Jadi ya senang Pak, istri saya langsung biasa ini kayak. Nah, sekarang masuk ke Makassar Selatan ya, tentu beda sama UP3 Palopo ya. Salah satunya kalau di UP3 Makassar Selatan ada PDKB-nya ya. Betul Pak Muhar. Nah itu kan kali pertama mungkin Bang Radit berhubungan dengan teman-teman PDKB. Kalau sebagai pimpinan unit ya. Jadi memang di Makassar Selatan saya punya 2 tim ya, satu tim sentuh langsung dan satu lagi tim berjarak di bawah nahoda supervisor PDKB-nya Pak Aryadi Kasim ya. Oh, sangat Assalamualaikum Pak Aryadi Kasim. Kenal baik saya. Ya, luar biasa itu Pak, tim PDKB-nya Makassar Selatan ini kerjaannya bukan hanya yang berkaitan sama pekerjaan teknis seperti itu, tapi banyak kontribusi lainnya luar dari kinerja intinya. Dan alhamdulillah selepas saya pindah itu, waktu di Palopo saya sempat mengusulkan PDKB-nya Palopo, dan alhamdulillah itu juga disetujui sama pusat. Dan sekarang kemarin pada saat saya pindah ke Makassar Selatan, sekarang P3 Palopo juga sudah punya tim PDKB walaupun satu unit ya berjarak, yang alhamdulillah sudah ada. Insya Allah teman-teman di PDKB ini memang teman yang luar biasa, kontribusi maksimal juga secara langsung ya, masih physically melakukan aktivitas di jaringan distribusi kita. Terus di masa-masa pandemi ini sendiri gimana, khususnya teman-teman PDKB gimana tuh? Ya, jadi teman-teman PDKB selama masa pandemi ini teman masih tetap melakukan aktivitas sebagaimana mestinya Pak ya, karena kita walaupun di tengah pandemi yang namanya PLN ini kita kan tetap harus selalu hadir di masyarakat ya. Jadi kalau tagline-nya itu kan
Anda di rumah saja, kami jaga listriknya, gitu ya. Nah, itu kan tagline-tagline yang intinya kita harus tetap maksimal di lapangan. Itu juga dengan tim P3P kita upayakan aktivitas-aktivitas itu dilakukan tanpa padam. Bahkan beberapa kesempatan kegiatan-kegiatan tadi juga dimaksimalkan sampai dengan hampir malam ya, tapi tetap kita jaga bagaimana aturan SOP-nya ya. Dan aktivitas yang dilakukan di UP3 Makassar Selatan juga tetap menjaga protokol kesehatan 5M. Ini juga sudah dilakukan dengan baik oleh teman-teman di PDKP Makassar Selatan. Saya yakin ini juga dilakukan oleh teman-teman lainnya yang ada di seluruh penjuru ya, karena PDKP saya yakin sebagai garda terdepan dalam mengawal kelistrikan yang unitnya masing-masing. Pak Radit, untuk inovasi sendiri gimana Pak Radit? Tadi saya sempat sampaikan ya, alhamdulillah sebenarnya kalau inovasi ini saya selalu coba untuk menanamkan suatu hasil kreasi ya. Jadi sejak saya di APJ Surabaya Utara, saya beberapa kali ikuti ajang karya inovasi ya. Satu kali di tingkat regional, masih regional, dan satu kali itu sampai dengan di tingkat nasional. Dan pada saat itu karena saya di jaringan distribusi, jadi memang lebih banyak saya melakukan aktivitas inovasi yang sisi manajemen. Inovasi tersebut sampai sekarang terus dijalankan oleh teman-teman distribusi Jawa Timur yang memang menjadi cikal bakal dari Enterprise Asset Management ya, EAM. Itu sangat bermanfaat khususnya untuk teman-teman yang ada di distribusi. Terus kemudian selain 2 kali dari karya inovasi tadi, di UP3 Palopo juga beberapa kali sempat untuk ikuti kegiatan secara langsung ya. Pada saat itu saya bersama manajer pemasaran saya Pak Latif, itu pada saat itu juga ikut kegiatan marketing awards, dan alhamdulillah juga mendapatkan apresiasi bronze medal waktu itu di Jakarta, membawakan berbagai produk layanan ya, produk layanan pemasaran pada saat itu. Terus kemudian di UP3 Makassar Selatan juga ini sebenarnya gudangnya inovasi di Makassar Selatan ini banyak. Cuman inovasi tadi kan kita bisa kategorikan adalah inovasi yang memang sudah berhasil sampai dengan tingkat nasional, atau inovasi-inovasi yang memang well implemented gitu ya, memang dilakukan sebagai kontribusi terhadap perusahaan kita. Di sini kemarin pada saat saya masuk juga sedang menjalankan proses tersebut sampai dengan tingkat nasional juga, walaupun belum juara pada saat itu. Kita punya yang namanya Electricity on Demand Partner, yaitu bagaimana suatu membangun komunitas ya, membangun komunitas partner-partner yang dari sisi UMKM, itu yang kita edukasi bagaimana pemanfaatan kompor induksi, dan juga kita supply dari SPLU-nya. Nah, itu kita buat suatu bundling package dari suatu kerjasama dengan UMKM, dan alhamdulillah berkesempatan tampil juga sampai dengan di tingkat nasional. Dan pada kesempatan karya inovasi tahun ini juga Pak Muhar, Makassar Selatan termasuk unit kalau di tingkat UP3 yang kemarin memberikan kontribusi yang cukup banyak ya. Ada 7 kemarin dari UP3 Makassar Selatan di tahun 2021 ini yang mengajukan untuk masuk di karya inovasi tahun 2021, dan dari 7 tadi yang mengajukan itu di PDKP juga ada mengajukan 3 kemarin. Dan alhamdulillah dari 7 tadi yang lanjut untuk seleksi tingkat regional itu ada 2. Jadi kami punya yang namanya karya inovasi Velocity adalah kegiatan di mapping pelanggan pasang baru tambah daya dengan menggunakan motor listrik. Nah, itu kita ada. Terus kemudian yang kedua ada Smart Plus. Smart Plus ini karya inovasi di sisi bagian transaksi energi dan pemasaran yang berkolaborasi, bagaimana untuk melakukan aktivitas pemantauan pelanggan-pelanggan yang
memang sudah jatuh tempo dari sisi pembayaran rekening listriknya, Pak. Nah, itu kita juga inovasi. Dan insya Allah mohon doanya juga buat Pak Muhar agar kedua karya inovasi dari P3 Makassar Selatan dilanjut terus sampai dengan tingkat nasional dan menjadi juara. Nah, seperti itu Pak Muhar. Oke, mungkin terakhir, kalau marketing di masa-masa pandemi ini gimana? Untuk marketingnya sendiri gimana? Ya, jadi kebetulan tadi pagi Pak, alhamdulillah kami mendapatkan kesempatan P3 Makassar Selatan untuk melakukan knowledge sharing, culture talk ya, di series kedua yang judulnya itu adalah strategik penjualan selama masa pandemi. Nah, kami ini sebenarnya di Makassar itu tidak masuk dalam kategori PPKM darurat sebenarnya Pak ya. Kami di PPKM mikro, karena orange Pak, zona orange. Nah, tapi kebetulan dari Wali Kota Makassar untuk mencegah preventif ya, agar Makassar ini tidak berkembang signifikan COVID-nya, akhirnya kita kurang lebih mirip-mirip kayak PPKM darurat. Jadi kalau di Makassar sekarang ini jam 17 atau jam 5 sore itu toko-toko sudah pada tutup Pak. Indomaret, Alfamart, tempat makan itu sekarang sudah sulit. Jadi rezekinya yang bawa istri Pak, jadi ada masakan terus. Nah, strategi yang kami lakukan sekarang, kami lebih mengedepankan terkait dengan digital marketing Pak. Digital marketing. Jadi kalau di Makassar Selatan ini kami lebih banyak melakukan promosi-promosi via media sosial. Everyone is media partner gitu ya. Jadi siapapun itu bagian dari sampean yang di Makassar Selatan itu merupakan promosi yang paling tepat ya untuk pada pelanggan kita. Jadi selain itu kita juga menggandeng seperti fasilitas yang sekarang sudah cukup sering ada, yakni seperti Facebook Ads, Instagram Ads gitu kan, terus influencer, dan kami juga di Makassar Selatan alhamdulillah punya tim kreatif Pak, kreatif yang selalu memiliki ide-ide kreatif bagaimana mengemas suatu model pemasaran dalam bentuk gambar gitu ya, flyer yang menarik dan juga video. Nah, kemarin itu kami sempat mendapatkan juara 2 kategori video terbaik nasional. Ada hasilnya dari teman-teman P3 Makassar Selatan. Jadi kita mengemas kondisi-kondisi yang seperti tadi sebagai suatu channel promosi ya, promotion mix. Terus kemudian juga disertai dengan inovasi-inovasi yang cukup bisa kita adopt dari beberapa pola marketing di luar. Kayak misal contohnya sekarang yang kita sedang coba, misalnya kalau Pak Muhar sering beli kopi take away nggak Pak? Misalnya kopi janji jiwa, kopi kenangan gitu ya. Nah itu cup sealernya itu Pak, tutupannya itu kita branding Pak. Kita branding PLN Mobile. Nah itu salah satu contohnya. Terus kemudian yang lagi ongoing juga kita kerjasama dengan PLN Peduli, jadi untuk menghadirkan ini juga kemarin kita coba mencari peluang dengan teman-teman Pusarlis, ya mereka punya inovasi memproduksi inovasinya teman-teman yang tabung listrik itu Talis. Nah itu kita lagi joinkan project baru. Nanti insya Allah kalau projectnya sudah launching, ini bisa memberikan suatu peluang penjualan dari sisi UMKM ya, UMKM, jadi pemanfaatan tabung listrik untuk UMKM dan model-model terbaru. Nah, nanti segera kita launching juga dari P3 Makassar. Dan sekarang selain itu marketingnya, karena Makassar ini sekarang sudah punya 2 dealer kendaraan listrik Pak, mobil listrik. Makassar ini nggak kalah Pak dari Jakarta dan Surabaya. Jadi sini sudah ada 2 dealer mobil listrik. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk menyediakan SPKLU-nya. Kemarin beberapa waktu lalu ya, 2 atau 3 bulan yang lalu, kami sudah melaunching SPKLU pertama fast charging di Indonesia Timur. Itu tempatnya di PLN ULP Mato Angin, Jalan Bumi City. Nah, ini salah satu cara juga kita untuk bagaimana kita mengembangkan kegiatan marketing
penting dan memang peluang kita mencari KWH dan juga rupiah itu selama masa pandemi itu masih ada aja gitu ya. Memang ada sektor yang terpuruk kayak sektor bisnis, tapi banyak juga sektor yang muncul gitu ya, sektor pangan, sektor kesehatan, sektor telekomunikasi. Nah, disitulah kita jualan. Rumah tangga di mana dia WFH kan, nanti mau nggak mau pemakaian listrik rumah tangga ini akan menjadi meningkat. Jadi di mana di situ ada orang susah akibat pandemi, tapi di sana juga banyak orang kaya yang muncul. Nah, di situ nanti kita jualan juga. Dukungan dari Pemprov Sulsel luar biasa juga ya, pas peresmian SPKLU dihadiri sama Pak Gubernur juga ya. Ya betul Pak, jadi waktu peresmian SPKLU itu dihadiri oleh Pak Gubernur, kemudian kalau dari direksi PLN itu alhamdulillah dihadiri juga Pak Samsul Huda dan juga Pak Bob Saril waktu itu. Jadi alhamdulillah jadi sesuatu yang sangat baik yang didukung sekali oleh provinsi dan juga Kota Makassar juga. Baik, lihat tadi Bang Radit bilang rumah tangga. Nah, itu anggota PIKK dilibatkan nggak dalam marketing ini atau pemasaran? Oh iya Pak, jelas. Jadi istri saya jadi aktornya, aktrisnya. Jadi pada saat penjualan kita punya memasarkan, dan kita juga semua support ada kampanye sekarang 1 juta kompor induksi Pak ya. Nah, itu ibu-ibu PIKK kita libatkan. Seperti yang tadi saya bilang, kita punya tim kreator video juga. Nah itu dari ibu PIKK ini yang jadi artisnya. Dan sampai itu juga kegiatan-kegiatan pada saat sebelum seperti sekarang Pak, pandemi COVID seperti ini, melakukan aktivitas sosialisasi produksi dan kegiatan lomba memasak, gitu ya. Kompor itu juga dijalankan dan melibatkan ibu PIKK Pak. Kalau dilibatkan ibu PIKK, doanya makin lanjut itu makin habis. Satu lagi, ini terakhir benar. Bang Adil sekarang kan lagi kuliah juga ya, walaupun bukan dari PLN tapi secara mandiri ya, S2-nya ya. Terus Bang Raditnya membagi waktu gimana Bang? Itu Bang. Ya, Bang, terima kasih. Jadi kalau terkait dengan kuliah ya S2 yang sekarang sedang saya jalani bersama teman-teman lainnya, juga di MPTS kami sedang mendapatkan secara mandiri. Itu kita mendapatkan porsi model kuliah eksekutif. Jadi kuliahnya tadi itu cuma 2 hari sebenarnya. Jadi di hari Jumat malam itu ya, selepas dinas kita, jadi itu saya mulai jam 11.30 ya, itu sampai dengan kadang bisa sampai jam 12 malam memang untuk hari Jumatnya, dan kemudian dilanjut di hari Sabtunya mulai pagi itu sampai dengan sore asar. Jadi insya Allah bagi teman-teman yang ingin tetap berkarir ya, tidak meninggalkan tugas tanggung jawabnya sebagai pegawai aktif gitu ya, nah ini tetap bisa berkesempatan untuk menimba ilmu, khususnya baik itu sarjana teknik S1-nya, S2-nya atau S3-nya ya. Bukan hanya misalnya mendapatkan kesempatan yang baik, kita dibeasiswai oleh PLN, dapat tugas sebagai PLN, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak, mumpung kita sekarang memiliki waktu yang lebih longgar, masih muda, gitu kan. Terus kemudian apalagi kuliahnya cuma Jumat dan Sabtu, insya Allah jika kita punya rezeki lain, ya insya Allah kalau kita itu rezekinya ada terus Pak. Jadi nah itu kita sisihkan untuk belajar gitu ya, belajar S2 dan insya Allah kalau misalnya kesempatan bisa menjadi doktor gitu kan, sehingga kita tetap bisa membawa kita. Saya yakin banyak teman-teman yang berkesempatan dan sekarang lah saatnya gitu ya. Ini hikmahnya pandemi. Jadi walaupun teman-teman ada di buku, di Nusa Tenggara, sekarang nggak perlu khawatir kalau kuliah Jawa itu sangat super banget sama komunikasi. Seperti itu Pak. Oh ya, rajin-rajin ya browsing apa Google apa tuh
Ya. Nah, situ ada terus Pak ini. S2, S3 gitu kan, ya kan? Ya. Ini sekarang sudah mulai memasuki masa ajaran baru, jadi ini di tempat saya ini di MMT ITS lagi pembukaan juga untuk masa pembelajaran baru, jadi teman-teman silakan browsing di Google ya bisa muncul, dan cara mendaftarnya semuanya online, gampang sekali. Ada Bang Radit, ada berapa orang dari Sulsel Rabar yang sekarang ikut S2 itu? Kalau di Sulsel Rabar kami ada 15 orang. Jadi ada yang WIB. Tapi di satu kelas kami, kalau di kelas kuliah itu ada 30 orang ya, rata-rata satu kelas. Itu ada juga kami ketemu sama teman-teman di PLN di Kalimantan, ada PLN di Jayapura gitu. Jadi banyak teman-teman PLN sebenarnya bandingin. Jadi akhirnya silaturahmi ketemu lagi di tempat kuliah. Baik, Bang Radit. Waktu di sini waktu di sana mungkin jam berapa nih? Udah mau maghrib ya? Jam 5.30. Iya. Baik, Bang Radit, demikian silaturahim saya sore ini dengan sosok manajer milenial Bang Radit, manajer UP3 Makassar Selatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat, Bang Radit. Waalaikumsalam. Ya, makasih banyak Pak Muhar. Salam sehat. Sampai ketemu di silaturahmi selanjutnya. Amin.